Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi di ruang sunyi tempat menemukan makna. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki dari arah terduga maupun tak terduga. Sobat Rumi, ada satu perjalanan yang paling sunyi dalam hidup manusia. Perjalanan yang tak bisa terlihat mata, tak bisa diukur waktu, dan tak bisa dijelaskan oleh logika, yaitu perjalanan ruh yang sedang mencari jalan pulang kepada asalnya. Di dunia yang semakin bising ini, banyak manusia tanpa hidup, tapi di dalamnya ada ruh yang perlahan kehilangan arah. Ruh yang dulu begitu bercahaya, kini tertutup debu dunia. Ruh yang dulu mengenal Allah dengan jernih, kini mulai lupa dari mana ia berasal. Kita melihat gedung tinggi, lampu kota, dan layar-layar yang terus menyala. Namun di balik semua itu, ada hati yang sepi. Ada jiwa yang berteriak tanpa suara. Ada ruh yang berkelana tanpa tahu kemana ia harus kembali. Setiap hari kita berlari mengejar sesuatu yang tak pasti. Kita mengejar uang, perhatian, cinta, dan pengakuan. Namun semakin dikejar, semakin terasa kosong. Kita lelah, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya membuat lelah itu ada. Dan di saat seperti itu, diam-diam ruhmu memanggilmu. Ia tidak berteriak, tapi berbisik lembut dari dalam dada. Kembalilah, aku rindu kepada asalmu. Para sufi berkata bahwa ruh manusia berasal dari alam cahaya, dari tiupan kasih sayang Allah yang paling halus. Namun ketika ruh itu turun ke dunia, ia mengenakan tubuh dan ego, dua pakaian yang membuatnya lupa akan jati dirinya sendiri. Ruh mulai mencintai yang fana, terikat pada pujian, dan takut kehilangan sesuatu yang tidak abadi. Ia terperangkap dalam kesenangan dunia yang sementara, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah di luar, melainkan di dalam, di tempat ia dulu bersujud di hadapan Allah. Rumi pernah berbisik dalam syairnya, "Kau bukan dari bumi, wahai jiwa. Kau berasal dari langit. Dan suatu hari nanti, kau akan kembali terbang ke sana. Tapi sebelum kembali, ruh harus sadar bahwa ia sedang tersesat. Dan kesadaran itu tidak datang dari kata-kata orang lain, melainkan dari keheningan yang kita ciptakan sendiri. Mungkin kamu pernah merasa semua hal di dunia ini tiba-tiba terasa hampa. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, kini tak lagi memberi makna. Doa terasa kering. Hati mudah gelisah tanpa sebab. Dan setiap malam sebelum tidur, ada ruang kosong di dada yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda awal bahwa ruhmu sedang meminta perhatian. Ia sedang menjerit halus dari balik tembok ego yang tebal. Ia ingin kembali disapa, didengar, dan diajak bicara lagi. Namun sayangnya, kebanyakan manusia justru berlari lebih jauh, mengisi kekosongan batin dengan hiburan, mengobati luka jiwa dengan kemewahan, dan menenangkan kegelisahan dengan kesibukan. Padahal, semua itu hanya menambah jarak antara dirimu dan ruhmu sendiri. Sampai akhirnya hidup mulai kehilangan arah. Engkau tidak tahu lagi untuk apa bangun setiap pagi, tidak tahu mengapa kamu harus bertahan, dan tidak tahu lagi siapa dirimu sebenarnya. Di saat seperti itulah, pintu kesadaran mulai terbuka. Itulah momen di mana ruh memanggilmu dengan lembut. Cukup, berhentilah sebentar, lihatlah ke dalam. Para sufi mengajarkan bahwa saat ruh tersesat, jangan buru-buru mencari keluar. Carilah di dalam dirimu sendiri, karena di sanalah Allah bersemayam, di sanalah cahaya itu masih menunggu untuk ditemukan kembali. Jadi bila hari ini engkau merasa lelah tanpa sebab, hampa tanpa makna, dan gelisah tanpa arah, mungkin bukan hidupmu yang salah jalan, tapi ruhmu yang sedang memintamu untuk pulang. Dan perjalanan pulang itu bukan menuju tempat, tetapi menuju kesadaran bahwa engkau tak pernah benar-benar jauh dari Allah. Engkau hanya lupa jalan untuk menemuinya. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita renungi apa sebenarnya hakikat ruh dalam pandangan para sufi
Dan bagaimana mungkin ruh yang berasal dari cahaya bisa tersesat dalam gelapnya dunia? Dalam pandangan para sufi, ruh adalah rahasia terbesar yang Allah tiupkan ke dalam diri manusia. Ia bukan sekadar napas kehidupan, bukan pula sekadar energi yang membuat tubuh bergerak. Ruh adalah cahaya halus dari sisi Allah, percikan kasih yang membuat manusia memiliki kesadaran, cinta dan kerinduan akan keabadian. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku," para sufi menafsirkan bahwa di dalam setiap diri manusia ada percikan kecil dari lautan keagungannya, sebuah cahaya yang membuat manusia memiliki potensi untuk mengenal, mencintai dan kembali kepadanya. Ruh adalah saksi pertama dalam perjanjian azali ketika Allah bertanya, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Dan semua ruh menjawab, "Benar, kami bersaksi." Itulah momen pertama kali ruh mengenal cintanya kepada Allah. Dan sejak saat itu, seluruh perjalanan hidup manusia sejatinya adalah usaha untuk mengingat kembali perjanjian itu. Namun ketika ruh turun ke dunia, ia melewati banyak lapisan alam, dari alam cahaya menuju alam materi. Dan di setiap lapisan itu, ruh mulai terlupakan. Ia mengenakan pakaian tubuh, hawa nafsu dan ego, hingga cahaya aslinya mulai tertutup oleh kabut dunia. Rumi menyebut manusia seperti seruling bambu yang ditiup angin. Nada yang keluar darinya adalah suara rindu. Rindu untuk kembali ke tangan sang peniup, yaitu Allah. Karena setiap nada kehidupan ini sejatinya hanyalah gema dari cinta yang ingin pulang. Para sufi juga berkata bahwa ruh memiliki dua arah, arah ke atas menuju cahaya asalnya, dan arah ke bawah menuju materi yang menahannya. Ketika ruh mengikuti arah atas, ia semakin dekat dengan Allah, semakin jernih, semakin damai. Namun ketika ia mengikuti arah bawah, terikat pada dunia, keinginan dan ego, maka ruh mulai tersesat. Ia tak lagi mendengar bisikan ilahi dalam dirinya. Ibnu Arabi menyebut ruh sebagai cermin Allah di dunia. Jika cermin itu bersih, maka pantulannya akan jelas. Namun bila cermin itu dipenuhi debu dosa, maka wajah kebenaran tak lagi tampak. Ruh tetap ada, tapi cahayanya redup. Dan disinilah letak perjalanan sufi dimulai, bukan untuk mencari Allah di luar sana, tetapi untuk membersihkan cermin diri, agar cahaya ruh kembali memantulkan keindahannya. Karena sejatinya, tidak ada ruh yang benar-benar jauh dari Allah. Yang ada hanyalah ruh yang tertutup oleh kelupaan. Lalu bagaimana mungkin ruh yang berasal dari cahaya bisa tersesat di jalan dunia? Apa yang membuatnya lupa akan rumah asalnya? Ruh tidak tersesat karena jahat, ia tersesat karena lupa. Lupa pada asalnya, lupa pada tujuannya, dan lupa pada suara halus di dalam dirinya yang selalu memanggil nama Allah. Ketika ruh diturunkan ke dunia, ia masuk ke dalam tubuh yang penuh keinginan, tubuh yang mencintai kenyamanan, menginginkan kekuasaan, dan haus akan pengakuan. Lalu ruh yang suci itu mulai sibuk memenuhi keinginan jasad, hingga perlahan ia terikat pada dunia yang fana. Dunia ini seperti cermin berkilau yang menipu. Ia membuat manusia percaya bahwa cahaya sejati ada di luar sana, pada harta, jabatan, cinta, atau penampilan. Padahal semua itu hanyalah pantulan sesaat. Ketika cahaya dunia padam, maka kegelapan batin mulai terasa. Para sufi berkata, ruh tersesat ketika dunia menjadi tuannya, bukan alatnya. Karena dunia diciptakan bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk dijadikan jembatan menuju Allah. Namun banyak manusia berhenti di jembatan itu, terpukau oleh keindahannya, hingga lupa bahwa jembatan bukanlah tujuan. Begitulah ruh mulai kehilangan arah. Ia berputar dalam lingkaran keinginan yang tak berujung.
ingin lebih kaya, lebih dikenal, lebih dipuji, lebih dicintai. Padahal semakin banyak yang dikejar, semakin jauh ruh itu dari kedamaian sejatinya. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, tanda hati yang berpaling dari Allah adalah ketika ia sibuk dengan sesuatu yang selainnya. Itulah titik awal ruh tersesat. Ketika sesuatu yang seharusnya menjadi alat justru menjadi tujuan. Ruh yang tersesat tidak tampak dari luar. Seseorang bisa tampak sukses, tertawa dan berkuasa, tapi di dalamnya kosong dan kering. Ia bisa memimpin banyak orang, namun tak lagi mampu memimpin dirinya sendiri. Sebab arah ruh bukan ke utara atau selatan, melainkan ke dalam, menuju pusat kesadaran yang tertaut pada Allah. Dan yang paling berbahaya, ketika ruh mulai mencintai dunia lebih dari cinta kepada penciptanya. Cinta itu pelan-pelan menutup mata batin, hingga ruh tidak lagi mengenal cahaya asalnya. Ia terperangkap dalam kabut ego. Kabut yang membuatnya merasa paling benar, paling tahu, paling berkuasa. Padahal semua itu hanyalah bayangan dari keterpisahan. Rumi menulis, dunia ini seperti taman bermain yang membuatmu lupa rumahmu sendiri. Semakin lama engkau di sini, semakin sulit engkau menemukan jalan pulang. Maka ruh yang tersesat bukanlah yang hilang, tetapi yang tertidur dalam kelalaian. Ruh yang menolak panggilan lembut dari dalam dirinya sendiri. Dan setiap kali ia menunda untuk kembali, semakin tebal kabut yang menutup cahaya hatinya. Namun Allah Maha Pengasih. Ia tak pernah membiarkan ruh benar-benar hilang. Kadang Allah mengguncang kehidupan kita dengan kehilangan, sakit, kegagalan atau kesepian. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membangunkan ruh yang sedang tersesat. Karena hanya ketika manusia berhenti berlari dari dunia, ia akan mulai mendengar bisikan dari dalam dirinya. Aku di sini, aku ruhmu. Aku rindu padanya. Dan ketika ruh mulai tersesat, sebenarnya ada tanda-tanda halus yang bisa kita rasakan. Tanda yang menunjukkan bahwa ruh sedang memanggil untuk kembali. Apa saja tanda-tanda itu? Ada tanda-tanda halus yang bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya masih peka. Tanda bahwa ruh sedang lelah, sedang mencari arah, dan sedang memanggil kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Para sufi berkata, ruh tidak berbicara dengan suara tetapi dengan rasa. Dan jika kita mau hening sejenak, kita akan merasakan bisikan itu lembut, tapi menusuk jauh ke dalam dada. Tanda pertama, hati mulai merasa hampa meski dunia tampak lengkap. Engkau punya pekerjaan, harta, bahkan orang yang mencintai, namun tetap merasa ada yang kurang. Kebahagiaan terasa sebentar, dan setelahnya datang rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa ruh sedang kehilangan cahaya asalnya. Tanda kedua, gelisah tanpa sebab. Ketenangan menjadi hal yang sulit diraih. Pikiran terus berlari ke masa depan atau tenggelam dalam penyesalan masa lalu. Ruh yang tersesat tidak hidup di saat ini, karena ia terlalu sibuk mencari arti di luar dirinya. Tanda ketiga, lelah tanpa alasan yang jelas. Tubuh mungkin sehat tapi jiwa terasa berat. Bangun pagi terasa hampa dan malam dipenuhi keresahan yang tak tahu ujungnya. Itulah ruh yang mulai menua dalam kesedihan karena terlalu lama jauh dari sumber ketenangan, zikir kepada Allah. Tanda keempat, doa kehilangan rasa. Lisan berucap, tapi hati tidak hadir. Air mata sulit jatuh, dan ibadah terasa seperti kewajiban, bukan kerinduan. Padahal ruh yang masih hidup akan bergetar setiap kali mendengar nama Allah. Namun saat ruh tersesat, getaran itu menghilang, digantikan oleh keheningan yang kering. Tanda kelima, hilangnya rasa syukur. Segala hal terasa kurang, selalu ingin lebih, dan tidak pernah cukup. Padahal rasa cukup adalah bahasa yang dipahami oleh ruh yang damai. Ruh yang tersesat tidak lagi melihat nikmat karena matanya tertutup oleh debu keinginan.
Dan tanda terakhir, kesulitan mencintai dengan tulus, bukan karena tidak mampu, tapi karena hati sudah dipenuhi luka yang belum sembuh. Ruh yang tersesat kehilangan kemampuannya untuk melihat Allah. Dalam setiap makhluk dan kejadian, ia mulai melihat dunia sebagai tempat persaingan, bukan tempat penyembuhan. Namun jangan takut, tanda-tanda ini bukan hukuman, melainkan panggilan lembut dari Allah agar kita kembali mengenal diri. Karena semakin kuat rasa hampa itu, semakin besar pula kerinduan ruh untuk pulang. Maka jangan tolak rasa gelisah. Jangan lari dari kehampaan. Itulah cara Allah berbicara melalui ruhmu, memintamu untuk menengok ke dalam dan menemukan kembali cahaya yang telah lama redup. Ketika kamu mulai sadar akan tanda-tanda ini, itu artinya ruhmu belum benar-benar hilang. Ia masih mengetuk dari dalam, menunggu saat kamu berhenti, diam dan menatap kembali ke arahnya. Dan jika kita sudah mengenali tanda-tandanya, pertanyaannya kini adalah, bagaimana cara ruh menemukan jalan pulang? Apa langkah-langkah para sufi untuk kembali kepada cahaya asalnya? Setelah kita mengenali tanda-tanda ruh yang tersesat, pertanyaannya muncul. Bagaimana cara membawa ruh itu kembali? Bagaimana cara membuka pintu cahaya yang telah lama tertutup? Debu dunia. Para sufi mengajarkan bahwa perjalanan pulang bukanlah tentang mencari Allah di luar. Allah selalu ada di dalam diri kita. Yang perlu dilakukan hanyalah membersihkan cermin hati, agar cahaya ruh yang suci bisa memantul kembali. Langkah pertama adalah muraqabah, keheningan penuh kesadaran. Duduklah, tarik napas, dan biarkan dunia berhenti sejenak. Dengarkan bisikan halus dari dalam. Ruhmu sedang menunggu. Aku rindu padanya. Di saat itulah ruh mulai merasakan kembali kedekatan dengan Allah. Langkah kedua adalah tazkiyah an-nafs, membersihkan ego. Ego seringkali menjadi kabut yang menutupi cahaya ruh. Kita terlalu sibuk mengatakan, aku benar, aku paling tahu, aku harus begini. Padahal, ego hanyalah tirai yang menahan cahaya. Dengan menundukkan diri, mengakui keterbatasan, dan belajar merendah, cermin ruh mulai jernih kembali. Langkah ketiga adalah zikir dan doa, bukan sekadar mengulang kata-kata, tetapi menghadirkan hati dalam setiap ucapan. Setiap bisikan nama Allah seperti hujan yang menyirami tanah kering. Ruh yang dulu tertutup mulai tumbuh lembut, mengalir kembali dalam cahaya kasih yang abadi. Langkah keempat adalah mencari bimbingan guru spiritual. Seorang guru yang bijak seperti mercusuar menunjukkan jalan pulang bagi jiwa yang tersesat. Namun jangan salah, guru hanyalah penunjuk arah. Allah adalah tujuan, dan cahayanya lah yang menghidupkan ruh. Langkah kelima adalah mengenali tanda-tanda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap peristiwa, setiap makhluk, setiap hembusan angin adalah pesan. Ruh yang tersesat akan mulai melihat keindahan yang sebelumnya terlewat. Ia belajar menemukan Allah dalam senyum, dalam kesedihan, dan dalam segala hal yang sederhana. Dan yang paling penting adalah mencintai dengan tulus, mencintai Allah, mencintai ciptaannya, dan mencintai diri sendiri. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan kembali ruh dengan cahaya asalnya. Semakin dalam cinta itu mengalir, semakin terang cahaya ruh, dan semakin dekat kita dengan kedamaian sejati. Ingatlah, jalan kembali bukanlah instan. Ia perlahan, seperti embun pagi yang menetes ke bumi kering. Terkadang kita tersandung, tergelincir, atau kembali lupa. Namun setiap kali kita sadar, setiap kali kita menoleh kembali, ruh semakin pulih, semakin ringan, dan semakin terang. Rumi menulis, jangan takut pada perjalananmu yang tersesat. Setiap langkah yang kau ambil untuk kembali adalah langkah menuju cahaya yang abadi. Dan itulah rahasia para sufi, bahwa tidak ada ruh yang benar-benar hilang. Yang ada hanyalah ruh yang menunggu untuk disadarkan
untuk disentuh oleh cinta dan cahaya Allah. Sobat Rumi, kita telah menelusuri perjalanan ruh yang tersesat, dari tanda-tanda halus yang muncul dalam hati, hingga jalan kembali yang diajarkan para sufi untuk membawa cahaya kembali ke dalam diri. Kesadaran ini penting. Ruhmu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu agar kau mau berhenti sejenak menoleh dan mengingat rumah asalmu Allah. Jika saat ini kamu merasa hatimu gelisah, jika ruhmu terasa lelah dan kosong, ketahuilah itu adalah panggilan lembut dari dalam. Panggilan yang menunggu kau jawab dengan cinta dan kesadaran. Sekarang mari kita akhiri perjalanan ini dengan sebuah niat. Tuliskan di kolom komentar dengan hati yang jernih, "Aku rindu pulang." Katakan itu dengan tulus, karena setiap kata adalah doa, dan setiap doa adalah langkah kecil menuju cahaya. Ingatlah, Allah selalu menunggu dan cahayanya akan menyambut setiap ruh yang kembali. Terus hadir, terus hening, dan biarkan cintanya menuntunmu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga ruh kita semua selalu diingatkan dan diberkahi untuk menemukan jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.